Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para pemirsa dimanapun berada. Pada kali ini saya berkunjung di salah satu peternakan Kayunyun di Kabupaten Majalengka, tepatnya di Kecamatan Kadipaten, Desa Karangsambung. Ini saya tadi udah lihat-lihat. Nanti saya mau ngobrol langsung sama pemiliknya. Nanti saya akan ngobrol-ngobrol langsung sama pemiliknya. Ini mudah-mudahan inspirasi buat para peternak maupun yang mau beternak. Setidaknya dapat gambaran atau informasi seperti apa beliau membangun peternakan ini. Oke, yuk kita ketemu langsung. Nah, ini teman-teman, kita ketemu sama pemiliknya, Kayunyun Farm di Desa Karangsambung gitu ya. Karangsambung. Desa Karangsambung, Kecamatan Kadipaten, Kabupaten Majalengka. Saya akan menanyakan kepada beliau latar belakang membangun usaha peternakan ini. Nah, boleh diceritakan Pak, ini awalnya seperti apa Pak membangun usaha peternakan ini? Motivasinya ya mungkin ini suatu ilham ya, suatu kebetulan. Dan pada dasarnya dulu saya juga dibekali dengan ilmu peternakan walaupun bukan di domba. Tapi setidaknya ya hampir mirip karena perlakuan karena yang namanya beternak itu kita harus mencintai binatang tersebut. Nah, itu kalau kita cuma menginginkan keuntungan dari binatang tersebut percuma. Nah, itu satu. Jadi sudah ada latar belakang dari ilmu peternakan. Nah, walaupun memang ada selisih karena dari ayam ke domba, tapi itu tidak tidak menjadikan masalah gitu. Karena kalau kita mau belajar itu semua orang pasti bisa. Adapun kitanya sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita tidak sungguh-sungguh, walaupun punya modal banyak juga percuma, kan habis. Nah, itu. Terus kalau beternak domba kita harus punya bank pakan, karena pakannya itu tidak seperti kalau beternak ayam sudah ada di toko. Tinggal beli aja ya Pak? Iya. Karena yang namanya domba itu tetap membutuhkan hijauan itu kalau untuk breeding, karena supaya air susunya itu banyak. Kalau untuk fattening, istilahnya penggemukan, ya tidak perlu, karena bagaimana caranya membuat si domba-domba tersebut supaya gemuk. Dengan harapan kalau yang jantan mungkin dijual di momen-momen tertentu untuk kurban atau untuk akikah. Nah, kalau yang betina kan ya diharapkan untuk breeding, untuk beranak pinak sebanyak-banyaknya. Yang Bapak ternakan ini kategorinya fattening, pengemukan atau breeding Pak? Yang Bapak ini? Breeding dan fattening. Yang breeding itu yang betina, yang fattening yang jantan. Oh, dua-duanya ada semua di sini? Ada. Dengan harapan di saat momen tertentu, misalnya di saat Lebaran Haji kita juga ikut panen. Karena harga daging timbang ya, harga daging atau dengan dijual dengan hewan kurban itu kan beda harganya, sangat jauh bedanya itu. Jadi dua-duanya lah. Kalau kita mau fattening itu susah nanti di saat domba-domba itu sudah dipanen, misalnya sudah dijual di musim Lebaran Haji atau untuk akikah, habis kan. Kita harus nyari lagi. Nah, kalau ini sudah ada breedingnya, ya sudah tinggal anaknya nanti dibesarkan. Nanti di saat momen itu kita juga sudah ada hasilnya. Dan yang kecil-kecil, yang cempenya, yang balibul itu kan dibutuhkan sekali untuk berikutnya ya, untuk daging, termasuk untuk konsumsi ini tukang-tukang sate itu. Itu kan kambing-kambing muda yang diburu itu. Nah, itu yang disiapkan dari kecil, yang tidak masuk untuk kategori breeding itu harus dijual. Karena kalau misalnya kita pelihara juga ya secara keilmuan gitu ya kurang. Misalnya yang untuk breeding itu yang 3 kilo up di saat melahirkan. Nah, kalau yang kurang dari 3 kilo ya di ini pengemukan atau fattening, dengan harapan dijual daging timbang. Tuh. Kalau ini kapasitas ternaknya nih, kapasitasnya berapa Pak totalnya dari kandang ini Pak? Dari mulai mungkin ukuran kandangnya itu berapa gitu Pak, panjang dan lebarnya, kapasitasnya berapa gitu Pak?
yaitu berikut gang gitu biar Iya, enak gitu, iya. biar berikut jalan. Iya, berikut jalan tengah tuh, Pak. Itu 12 meter 80 cm, lebarnya panjangnya 15 meter. 12, kesananya 15 ya? Iya. Sananya 15. Itu di kisaran 250 ekor masuk. 200. Kalau domba kecil ya bisa masuk kisaran 400 ekor. Kalau yang besar-besar nggak bisa, paling di angka segitu udah maksimal. Untuk masalah pemasaran, apakah Bapak memang sudah punya gambaran gitu? Itu seperti apa, Pak, gambarannya kayak yang Bapak ini? Gambarannya ya itu kebutuhan domba itu sangat banyak, sementara suplainya itu kurang, jauh berkurang, beda dengan sapi atau ayam. Jadi ya insya Allah nggak inilah, Tidak khawatir ya masalah pemasaran ya? khawatir. Itu betul. Sekarang coba di pasar banyak nggak daging domba, itu sudah hampir menghilang, hampir punah, karena itu tukang-tukang sate itu Kebutuhan. kalau daging sapi memang banyak sekali melimpah. Mungkin terakhir nih buat teman-teman peternak. Nah, menurut Bapak sarannya untuk memulai beternak nih apa saja, Pak? Mulai dari awal mungkin Bapak punya gambaran ataupun karena buat teman-teman atau sahabat yang mau beternak nih sarannya seperti apa, Pak? Khususnya ternak domba ya, ternak domba yang Bapak geluti nih. Ya sebetulnya kalau saya menyarankan juga sepertinya kurang ini juga, kurang pas juga karena saya juga baru itu. Cuma ya untuk berbagi ilmu, Nah, berbagi ilmu dengan ilmu yang baru saya dapatkan, mungkin ini bisa bagus untuk teman-teman atau saudara-saudara yang ingin beternak. Silakan. Kalau misalnya kurang cocok ya mohon maklum karena juga saya baru. Tapi dasarnya itu kalau kita mau beternak domba ya kita harus siapkan dulu bang pakannya. Pakan ya, bang pakan. Iya. Kesiapan akan pakan. Iya, bang pakannya itu termasuk rumput. Kalau kita mau padenin ya bolehlah karena padenin itu kan keringan semua fermentasi. Untuk supaya lebih cepat ini, lebih cepat gemuk, terus simple. Kalau rumput kan harus ngarit. Nah, bagaimana caranya untuk menghasilkan rumput yang banyak, cepat dan banyak? Ya kita harus tanam sendiri. Kalau kita nggak tanam ya mana mungkin? Karena semua orang cari rumput. Yang maksudnya semua pemelihara domba atau peternak domba kecil-kecilan itu cari rumput. Tapi kalau kita sudah pelihara sendiri ya sudah punya sendiri. Nah itulah yang disebut bang pakan. Nah itu kalau kita tidak punya bang pakan, waduh, awas, hati-hati. Keteterannya. Iya, keteteran. Karena pada dasarnya domba itu kan hidupnya itu hanya untuk makan, tidur, istirahat, makan lagi itu. Jadi pakannya itu harus benar-benar mumpuni. Kalau kita pakannya tidak siap, jangan, kasihan, nanti rugi-rugi sendiri. Buat peternak dimanapun berada, demikian tadi wawancara dengan pemilik farm tadi ya, Kaya Hermanto, bahwa prinsipnya bahwa dalam berternak ini yang perlu dan sangat mendasar sekali adalah pakan ya. Mempersiapkan pakan karena yang namanya binatang otomatis butuh makan ya. Apalagi ini untuk penggemukan maupun ini ya. Jadi ketersediaan pakan ini harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, dengan ketersediaan pakan tentunya tidak menjadikan hewan itu kelaparan ya. Otomatis tadi sudah dijelaskan bahwa kita harus menyayangi binatang tersebut. Salah satunya dengan pemberian pakan yang tercukupi. Nah, mudah-mudahan informasi ini atau tayangan ini bisa memberikan manfaat buat para peternak khususnya maupun bagi yang mau beternak khususnya di peternakan domba. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa pada tayangan kami berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.